Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, banjir bandang kembali terjadi di Pati. Curah hujan yang tinggi membawa limpasan air dan lumpur menggenangi Jalan Raya Sukolilo. Hujan deras yang mengguyur kawasan Pegunungan Kendeng pada Selasa sore mengakibatkan aliran sungai di Desa Sukolilo melimpas. Aliran air yang deras dari selatan hampir 1 jam memutus akses jalan lantaran limpasan air. Akibatnya Jalan Raya Pati Sukolilo sempat tergenang air dan lumpur. Kendati demikian, air berangsur surut dan warga mulai membersihkan rumah maupun lapak dagangan di sekitar sungai. Para warga dibantu TNI Polri bekerja bakti untuk membersihkan sisa lumpur yang mengendap. Salah satu pedagang sekitar sungai, Kris Kumalawati menuturkan, banjir bandang menyebabkan kursi di warungnya hanyut. Langsung ke sini semua. Kalau brand dagangan jenengan langsung Ini saya selamatkan. Kami tidak terselamatkan dari pajak kan sudah kena. Jadi setelah selesai baru bisa evakuasi. Ada berapa yang kenter Bu? Hanyut mungkin. Enggak basah semua kenter ya. Paling kursi-kursi apa gitu. Kursi sampai kenter ya. Ya. Sementara itu, Camat Sukolilo Andrik Sulaksono menuturkan telah menginstruksikan kepada kepala desa untuk waspada dan berhati-hati serta membersihkan saluran-saluran air dari sampah. BWS kita laporkan, tapi rusaknya juga tidak begitu parah lah. Nah, hanya terjadi korosi sedikit. Pak, mungkin kerugian material ditaksir berapa, Pak? Kalau terkait dengan kerugian, satu untuk kerugian jiwa tidak ada apa. Tidak ada korban yang mati. Kemudian ya warga ini yang repot untuk membersihkan itu aja. Ya, oke. Pak, mungkin dari pihak kecamatan atau desa sendiri sudah membentuk mungkin tim tanggap bencana atau seperti apa? Terkait dengan tanggap bencana kita harus berkoordinasi dengan BPD pastinya, sosial. Kemudian kita laporkan Pak Bupati, instansi terkait juga kita komunikasi dari koordinasi bersama, termasuk dengan relawan-relawan yang di wilayah yang ada di desa. Seperti itu. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Masih di Pati pemirsa, banjir bandang sisakan 2 tanggul jebol di Desa Sukolilo. Satu di antara tanggul di bawah masjid diperbaiki oleh warga secara mandiri. Banjir bandang di Jalan Raya Sukolilo menjebol 2 tanggul sungai. Derasnya aliran air berhasil menjebol tanggul yang berada di bawah jembatan Jalan Raya Sukolilo dan bawah tanggul Masjid Baitul Yaqin. Salah satu warga Abdul Rahim menuturkan tanggul di bawah jembatan padahal baru dibangun 2 tahun yang lalu dan kembali jebol. Setelah sebelumnya juga menelan korban jiwa lantaran banjir bandang. Terus kayaknya di Toto dibangun lagi, lah ini malah kejadian ini lagi. Terus termasuk kalau yang baru malah ini apa di bawah sekolah masjid itu sampai ngerok. Kalau green ini dengan itu ya, Pak? Ya. Kalau ini udah langganan. Petugas DPUTR Abdul Rahim menuturkan tanggul yang roboh dengan panjang 5 meter dan tinggi 15 meter bakal dikoordinasikan dengan pimpinan terlebih dahulu. Lantaran perbaikan ini merupakan kewenangan dari BPWS. Sehingga pihaknya perlu mengetahui secara pasti waktu perbaikan tanggul dimulai. Sementara dananya kurang tahu Pak, itu yang bidangnya Pak. Saya cuma melaporkan panjang, lebar, tinggi gitu aja. Selain ini ada kerusakan lagi Pak di desa lain. Setahu saya sini Pak. Yang ini ya. Ya. Pak, ini dikhawatirkan misalkan tidak segera diperbaiki, bagaimana Pak, bisa menggerus ke jalan? Membahayakan Pak, bisa juga nanti melebar sampai jalan. Jadi, kalau gitu segera diperbaiki ya Pak? Iya, insya Allah segera Pak, insya Allah. Sementara itu, Mas Ruhan, salah satu pengurus Masjid Baitul Yaqin menuturkan, tanggul samping masjid setinggi 3 meter dan panjang 7 meter jebol akibat banjir bandang pada Selasa sore.
Pihaknya pun langsung memperbaiki tanggul supaya tak semakin parah. Kali 7 meter. Ini diperbaiki sendiri atau Ini diperbaiki sendiri. Ya, nunggu dari pemerintah nanti lama. Nanti malah rusaknya barang. Sebelumnya pernah terjadi, Pak? Sebelumnya pernah terjadi ambrol seperti itu? Ini enggak pernah. Pihaknya berharap perbaikan di wilayah Kendeng dapat segera dilakukan agar daerah hilir tak terkena imbas banjir bandang yang tiap tahun terjadi. Dari Pating, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Pelaksana Harian BPBD Pating Martinus Budi Prasetya menyebut perlu adanya sinergitas antara desa dan pemerintah kabupaten terkait anggaran kebencanaan. Martinus menyebut anggaran kebencanaan tidak tergantung dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat maupun BPWS saja. Pihaknya berharap kepada kepala desa yang berpotensi rawan bencana agar menganggarkan dana kebencanaan melalui APBDes, sehingga harapannya bencana dapat tertangani. Di dalam APBDes-nya itu harus tetap dianggarkan untuk kebencanaan. Itu harus. Kita tidak usah berbicara kewenangan, karena bencana itu tidak ada sekatnya, tidak mengenal kewenangan dia itu. Tetapi kalau nanti misalnya pemerintah desa punya tujuan mencadangkan untuk kegiatan penanganan darurat bencana, kemudian pemerintah kabupaten lewat BPT juga ada, kemudian Balai Besar Wilayah Sungai itu juga ada, kan lebih enak, lebih cepat, mana yang lebih mudah digunakan untuk penanganan itu. Kemudian nanti dipadukan sehingga sesuatu yang berat itu akan bisa menjadi lebih ringan ketika semua tingkatan pemerintahan itu bersinergi. Martinus juga berharap adanya kepedulian terhadap lingkungan baik di kawasan Pegunungan Kendeng maupun di wilayah rawan bencana. Dari Pating, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh.
Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Polrestabes Semarang memeriksa 13 orang saksi terkait dengan peristiwa kerusuhan supporter pasca pertandingan Liga 1 antara PSIS Semarang dan PSS Sleman pada Minggu sore. Sejumlah saksi yang diperiksa polisi mulai dari supporter, kernet, dan sopir bus. Kerusuhan tidak hanya terjadi di dalam stadion, namun juga terjadi di luar stadion yang berujung pada tindakan kriminalitas. 5 bus pembawa supporter PSS Sleman dan 1 mobil milik pejabat Kementerian Agama Jawa Tengah di Jalan Sisingamangaraja Semarang yang sedang terparkir mengalami kerusakan dan pecah kaca. Pengerusakan terjadi di saat rombongan bus akan menjemput supporter PSS Sleman yang dihadang 30 orang dengan mengendarai sepeda motor. Sekelompok orang dengan menggunakan atribut PSIS juga merampas dompet berisi uang dan handphone milik sopir bus. Kemudian di saat bis mau menjemput supporter yang dari Sleman, kemudian bertemu atau dihentikan ada sekitar kurang lebih 30 pengendara roda 2. Kemudian mereka melakukan pelemparan batu yang mengakibatkan 5 bis itu mengalami pecah kacanya dan satu kendaraan Sinia juga ada satu kendaraan di luar bis, ada satu itu juga pecah kacanya. Dan sekarang pihak Polresta Semarang sedang melakukan upaya penyelidikan terkait kasus ini dan sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 13 saksi yang dilakukan pemeriksaan. Polisi masih terus menyelidiki terkait dengan kerusuhan antar supporter di akhir penghujung pertandingan Liga 1 antara PSIS Semarang versus PSS Sleman di Stadion Jatidiri Semarang Minggu sore. Dari Semarang, Hinovan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Bawaslu Kota Tegal mengajak Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI dan Organisasi Kepemudaan atau OKP ikut mengawasi konten di media sosial pada masa kampanye pemilu. Selain itu, awak media juga diminta untuk mempublikasikan kegiatan pengawasan selama tahapan kampanye pemilu 2024. Masyarakat dan media dalam pengawasan. Bawaslu Kota Tegal Nur Aliyah Saparida mengatakan, saat ini banyak konten-konten hoax di medsos yang cepat sekali penyebarannya, sehingga pihaknya butuh masyarakat yang melek digital bisa ikut serta mengawasi konten internet. Harapannya jika nanti awak media menemukan pelanggaran di lapangan bisa diinformasikan ke Bawaslu. Hal ini menyangkut dalam rangka melawan berita-berita hoax. Kami ingin merangkul semua masyarakat dan juga media untuk bisa mensukseskan pemilu dengan cara melakukan pengawasan berita kampanye. Kalau sesuai temanya, Bu, konten internet partisipasi masyarakat maksudnya gimana? Karena gini, kita kan terus terang juga saat ini sudah banyak sekali hoax ya di dunia maya, sehingga kami membutuhkan masyarakat yang melek digital untuk bisa ikut serta dalam mengawasi konten internet. Seperti yang tadi disampaikan bahwa informasi hoax ini lebih cepat menyebar dibandingkan dengan klarifikasinya. Selanjutnya, dengan adanya kerjasama diharapkan agar PWI turut memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pemilu. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan.
Kita bergeser ke Kota Tegal. Pemirsa, KPU Kabupaten Tegal kedatangan logistik berupa surat suara untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Sedangkan surat suara untuk pemilihan presiden rencananya akan datang pada tanggal 12 Januari 2024 mendatang. Sejumlah logistik pemilu berupa surat suara telah tiba di gudang penyimpanan di Desa Blubuk, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Sementara itu untuk kebutuhan surat suara untuk pemilihan presiden rencananya akan datang pada tanggal 12 Januari 2024. Sementara itu untuk logistik persiapan pemilu 2024 sudah diterima KPU Kabupaten Tegal saat ini berupa tinta, kotak, bilik, segel, dan kabel tis pengaman kotak suara. Sedangkan untuk kebutuhan kotak suara saat ini masih kurang. Dari totalnya jumlah kebutuhan sebanyak 23.456 kotak suara, saat ini KPU Tegal baru menerima kurang lebih sekitar 8.000 kotak suara. Pemilihan presiden wakil presiden dan pemilihan DPD itu yang belum datang. Ini rencananya kemarin kami tanyakan ke provinsi yang untuk 2 jenis surat suara itu dimungkinkan datangnya di tanggal 12 Januari. Informasinya itu untuk surat suara. Kemudian logistik yang lain, tinta, kabel tis, segel sudah semua. ATK untuk di TPS juga sudah semua. Bilik juga sudah semua. Kotak yang belum lengkap masih proses pengiriman. KPU Kabupaten Tegal berencana akan melakukan penyortiran logistik pada bulan Januari setelah semua logistik sudah datang. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, setelah ini akan ada informasi mengenai aplikasi Sikap, namun setelah jeda pariwara berikut ini tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP Kendal menciptakan inovasi Smart Service Kepegawaian atau SIKAP. Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah pengelolaan data aparatur sipil negara atau ASN. Sistem Informasi Kepegawaian atau SIKAP ini diluncurkan oleh Kepala BKPP Abdul Basir di Pendopo Tumenggung Bahu Rekso Kendal. Aplikasi ini dimaksudkan untuk mempermudah pengelolaan data pegawai serta menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi seluruh anggota organisasi. Sekda Kendal Sugiono mengatakan, dengan diluncurkannya aplikasi SIKAP, seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD dapat mencapai efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas ASN dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih terhubung dan berorientasi pada pengembangan, sehingga meningkatkan kinerja organisasi pada BKPP pada khususnya dan Pemkab Kendal pada umumnya. Dengan SIKAP ini, semua ASN bisa mengakses data tersebut, bisa mengakses data pribadinya seperti apa, dan bagi atasannya atau pengelola kepegawaian juga bisa setiap saat bisa melihat, oh, orang ini sudah pangkatnya sekian, nanti naik pangkat kapan, oh ini jabatannya di mana, ini sudah terlalu lama di tempat tersebut, harus di rolling dan sebagainya. Kita akan lebih mudah seperti itu dan akan sangat transparan. Di situ semua masa kerjanya muncul, pangkatnya muncul, menjabat di situ sudah berapa tahun, berapa bulan, jabatan yang pernah di jalan itu mana saja dan sebagainya. Maka kita bisa lebih gampang melihat setiap saat, kepada siapapun bisa melihat. Khususnya kalau ASN secara pribadi bisa melihat pribadinya, tapi kalau pengelola kepegawaian atau atasannya, nah itu bisa melihat ke seluruhnya. Misalnya saya bisa melihat ke data siapapun dengan minta password dari BKPP. Sebagai bagian dari transformasi digital, keberadaan layanan ini tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga pijakan untuk pertumbuhan dan keberlanjutan organisasi di masa depan. Sementara itu, Abdul Basir menjelaskan, SIKAP merupakan aplikasi layanan kepegawaian berbasis smartphone dan telah terintegrasi dengan SIPEK, yakni Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, dan ASN, Badan Kepegawaian Negara, yang menyediakan layanan data dan informasi kepegawaian bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kendal. Ini kan masih dalam proses awal. Untuk fitur itu akan kami kembangkan untuk milestone yang berikutnya. Artinya masih perlu ada evaluasi untuk penyempurnaan aplikasi ini. Tapi harapannya semua dokumen atau data pribadi itu harus dapat diakses melalui SIKAP seperti itu. Bisa dengan catatan masih dengan mengakses data personalnya masing-masing. Tetapi untuk atasan atau pejabat pengelola kepegawaian itu sebagaimana Pak Sek sampaikan, itu bisa semuanya seperti itu. Tapi untuk personal terbatas pada yang bersangkutan. Betul, namanya ASN karena ini seperti itu. Ada nggak? Ada data nilai kinerja tetap masuk di dalam dokumen pribadi yang bersangkutan. Dalam aplikasi SIKAP ini, terdapat fitur untuk mengakses data, pangkat, rencana kenaikan pangkat para ASN yang disajikan secara transparan. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, seorang anak di desa Grawang Kidul, Kecamatan Cuanapati, sudah 3 minggu tidak bisa bersekolah. Kondisi ini diakibatkan kaki sang anak tersebut mengalami memar hingga tidak bisa digunakan untuk berjalan.
Beginilah kondisi Teguh Prasetyo 9 tahun, anak kelas 2 sekolah dasar, warga desa Growong Kidul, Kecamatan Juwanapati. Sudah hampir 3 minggu, Teguh tak bisa bersekolah lantaran kakinya sakit. Cerita bermula ketika Teguh pulang sekolah sehabis olahraga. Teguh mengeluhkan kaki kirinya yang mengalami sakit dan bengkak meski sebelumnya tidak terjatuh. Keesokan harinya, Teguh dibawa sang ibu pijat dan tak bisa melanjutkan sekolah selama 2 hari. Namun setelah itu badannya panas hingga kakinya tak bisa diluruskan maupun berdiri. Sarinah, ibu Teguh, menuturkan telah membawa anaknya memeriksakan ketiga dokter dan ke rumah sakit dan belum membuahkan hasil. Teguh pun disarankan untuk dibawa ke rumah sakit di kota Semarang. Meski memiliki kartu BPJS, Sarinah mengaku tak memiliki biaya transportasi untuk memeriksakan putra semata wayangnya. Lantaran sejak Teguh sakit sekitar 3 minggu, dirinya tak bisa bekerja. Sakit, ngerti kayak betul sakit toh. Dia sakitnya ngingatan, kalau ini mending ngingatan, orang dek wingi. Kemarin itu? Banyak rini kuah. Masih buka kari ini ya, kuning kuah apa sih kusintam nih ya, pendek sampai. Kan bukan Semarang mawon, Semarang itu dia cingin dokter iki. Khawatirnya iki nek sikile iki ndak ono apa-apa nih. Kan mongko wis dirongsen nggih mboten wonten apa-apa. Ndak apa-apa. Ya nek nawa ono kliyo mulai lho maksudnya niku. Tapi dari hasil pemeriksaan memang ndak kenapa-napa ya, Bu ya. Tapi ini kalau ditekuk gini sakit apa mboten, Bu? Tekuk mboten, cuma nek ngeten ki mboten sakit. Oh, diluruskan. Nggih. Oh, nggih. Sakit. Bingung. Ini artinya kemana-mana mungkin ke kamar mandi seperti apa, Bu? Niki nggih mboten kasibini wong yaya nggih mboten patek nganu nek nganu niki pripun. Nggih kasibini tembe karo banyu anget ngoten. Kini orang tua Teguh yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung hanya mengandalkan bantuan saudara iparnya. Sarinah berharap putranya dapat segera mendapatkan penanganan dan bisa berjalan seperti sedia kala. Kini orang tua berharap ada uluran tangan dari para dermawan untuk membantu putranya sembuh dan sehat seperti sedia kala. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. KPU Kabupaten Tegal kedatangan logistik berupa surat suara untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Sedangkan surat suara pemilihan presiden rencananya akan datang pada tanggal 12 Januari 2024 mendatang. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP Kendal menciptakan inovasi Smart Service Kepegawaian atau SIKAP. Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah pengelolaan data aparatur sipil negara atau ASN. Banjir bandang kembali terjadi di Pati. Curah hujan yang tinggi membawa limpasan air dan lumpur menggenangi Jalan Raya Sukolilo. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.